1, 2, 3. Kalau masih gangguin gue lapor lo penagihan upah secara tidak patut. Minggir! Ci, mana lihat-lihat. Kerja sana. Pergi. Pergi. Ci! Siapa yang penagihan upah secara tidak patut? Gue cuma mau minta upah gue yang ditahan doang. Bajingan! Dengar ya. Kalau suatu hari, gue jadi mandor project, gue gak bakal nahan-nahan upah pekerja gue. Rp22 pun. Dan gue bayarin jaminan sosial lengkap dan dana perumahan mereka, makan dan tempat tinggal gratis. Gue bikin mereka cari duit dengan terhormat. Mendeteksi kemarahan Inang yang kuat dan tekad untuk memperbaiki industri. Selamat Inang, sistem mandor berhati nurani telah bangkit. Sis, bank system, Betul, si sistem akan bantu Inang bangkit dari nol jadi mandor terbaik. mandor terbaik? Berarti gue bisa punya banyak duit dong? Sistem menyediakan dana operasional perusahaan, 2 miliar 200 juta rupiah. 2 miliar 200 juta? Maaf Inang, dana operasional perusahaan khusus, hanya untuk kesejahteraan karyawan. Upah, akomodasi, makanan, dan lain-lain. Inang tidak boleh pakai sendiri. Hah? Jadi, gue tetap nggak punya uang. Pergi sana, cari orang lain buat ikatan. Tunggu dulu Inang. Setiap kali Inang rekrut satu karyawan, dapat hadiah 11 juta rupiah. Cik pilih saya minta. Beneran dong, lebih bener dari Mutiara. Satu orang 11 juta, 10 orang jadi 110 juta. 1.000 orang. 11 miliar rupiah? Wah, aku bakal kaya. Aduh, Inang jangan terlalu semangat, nanti sakit pinggang. bank sistem. Katakan saja, apa misi utamanya? Misi utama, rekrut karyawan. Baik. Jadi mandor project ini, gue ambil. Halo, halo. Halo. Rekrut pekerja, makan dan tempat tinggal disediakan, upah dibayar harian. Semua jenis kerjaan, laki perempuan boleh. Arga Wijaya. Kamu kan kemarin baru diusir, hari ini udah jadi mandor, Iya, ini upah harian lagi. Beneran apa bohong? tentu benar. Lihat, Arga Wijaya, berani sekali kamu. Berani cari pekerja di sini. Dengar ya kalian, orang ini penipu. Dia juga melanggar aturan, sampai saya pecat. Jangan percaya dia. kamu. Iya, dia cuma orang melarat. Jangan-jangan cuma mau nipu kita kerja gratis. Bukan. Pergi. Jangan pergi. Puh! Saudara, lihat dong, upah kita dibayar harian. Mas, kita bisa apa aja. Bisa apa aja boleh. Jangan pergi. Ini... Bank sistem, kamu cuma bikin susah. Lihat gue teriak-teriak. Siapa yang mau daftar? Ting, peringatan darurat. Inang bisa merekrut pekerja yang tak dilirik siapapun, termasuk tapi tak terbatas pada yang tak direkrut mandor, diberhentikan. Lansia, orang lemah, orang sakit, penyandang disabilitas, perempuan, dan lain-lain. Ngomong dari dulu. Bang, kasih jalan hidup dong. Pergi... Bang, rekrut gue ya. Bang. Ting, mendeteksi talenta yang tak diinginkan siapapun. Jika Inang berhasil merekrut, dapat hadiah 11 juta rupiah. Wanita ini harus gue dapatkan. Maaf ya. Ibu yang salah. Sebentar lagi ibu belikan roti kukus. Mbak, mau cari kerja juga ya? Ah, iya. Bawa anak gini. Di lokasi project, susah cari kerja ya? Gimana kalau kerja sama gue? Beneran? Ting, sistem bisa deteksi tingkat talenta 1-10 berdasarkan kemampuan karyawan. Talenta bintang tinggi akan ciptakan lebih banyak nilai untuk tim Anda. Mendeteksi talenta tingkat 1. Nama, Sari Lestari, usia 30 tahun. Peringkat bintang tingkat 1, karakteristik tidak ada. Keahlian tidak ada. Nggak ada keahlian sama sekali? Berarti nggak bisa apa-apa dong.
Saya bisa awasi material. Bisa jaga malam juga. Apapun bisa saya kerjakan. Masa iya begitu? Sudah tahu pasti nggak diterima. Aduh, maksud gue, anak ini masih kecil. Malam nanti pasti akan cari ibunya, kan? Makanya, mana bisa kamu jaga malam? Kamu mau terima saya? Iya, Bagus sekali. Saya bawa anak sendirian. Sudah cari kerja setengah bulan, tapi tak ada yang mau. Sudah lama kami tak makan kenyang. Anak ikut saya menderita sekali. begini saja. Saya kasih gaji sebulan 11 juta rupiah, gimana? 11 juta? Jangan bilang sedikit ya. Di sini saya juga bayar jaminan sosial lengkap dan dana perumahan, plus perusahaan kami sediakan makan dan tempat tinggal. Terima kasih. Kamu orang baik sekali. Ini ngapain? Kalau sudah sepakat begitu, bawa anakmu pulang dulu. Nanti saya antar kamu lihat asrama karyawan kita. Tenang, saya pasti kerja keras. Ding! Selamat Inang. Berhasil merekrut seorang talenta tingkat 1. Mendapat hadiah 11 juta rupiah. Ini benar-benar untuk saya tinggal? Tentu saja, sudah saya bilang, perusahaan kita ini sediakan tempat tinggal. Oh. Nih, kartu kamar rumahmu. Rumah ini lebih bagus dari rumah saya. Rasanya seperti mimpi. Bos, terlalu baik pada saya. Saya pasti kerja keras. Bos, silakan bicara. Tugas apa yang mau kukerjakan? Aku ini meski miskin, tapi tak suka numpang untung orang. Tugas yang bos kasih, pasti kukerjakan baik-baik. Santai. Kamu lepas baju dulu. Hah? Bos, mau apa? Aduh. Maksudku, lihat bajumu ini, sudah tua. Nih, baju baru dari perusahaan. Coba pakai. Oh, makasih bos. Aku ganti sekarang. Hah? Bos, gimana? Ternyata penampilan bikin beda. Cantik sekali. Bos? Oh. Itu lumayan lah. Ding! Selamat Inang. Dapat nilai kebahagiaan Sari Lestari. Plus 100. Nilai kebahagiaan. Saat karyawan merasakan kebahagiaan di kerja, Inang akan dapat nilai kebahagiaan mereka. Nilai ini bisa untuk tukar kesempatan undian, juga syarat wajib untuk naik level perusahaan. Bagus. Sekarang karyawan sudah ada. Lanjut ngapain? Bodoh! Kalian berdua mau ngapain lagi? Inang, apa yang kau pikirkan? Tentu rekrut lebih banyak karyawan. Oh, masuk akal. Ini enak. Makanan kecil warung ini enak banget. Nih, Wah, makan apa? Tukeran kontak chat. Abang ajak minum. nggak mau. Tukar dong. Ehem. Kamu baik-baik saja? Silakan makan pelan-pelan ya. Terima kasih.
Bagaimana kalau toko ini saja? Duduklah di sini. Ngomong-ngomong, Sari, apa kamu kenal seseorang yang tak dilirik siapapun pun tak apa? Hah? Orang yang tak berguna? Aku baru datang ke kota beberapa hari. Belum kerja juga, jadi tak kenal siapa-siapa. Oh, tak apa, nanti kamu bantu aku. Perhatikan saja kalau ada. Lihat, perusahaan kita tunjangan dan gajinya bagus. Jaminan sosial lengkap dan dana perumahan. Lalu gratis makan dan tempat tinggal. Ada bonus akhir tahun juga. Kalau ada orang yang cocok, tolong perhatikan untukku. Andai aku ketemu kamu lebih awal. Aku punya 10 laki lebih muda. Masa mudanya pernah berbuat salah. Setelah keluar, coba ke beberapa proyek, tapi tak ada yang mau. Akhirnya pulang bercocok tanam. Sayang sekali. Orang yang bertobat tak ternilai harganya. Lain kali ketemu dia lagi, suruh dia kerja sama aku. Bos. Kakak, kamu ini Aku Dimas Pratama. Ini hadiah perkenalan. Aku orang yang kalian cari itu, si petobat yang tak ternilai. apa? Tadi omongan kalian semua ku dengar, kalian terima orang tanpa syarat. Gaji makan dan tertinggal, jaminan sosial lengkap dan dana perumahan. Ada bonus akhir tahun juga, Benar begitu? tak ada yang mau terima aku. Terima aku dong. Hah? Kamu tak mau terima aku. Lalu kamu mau bagaimana? Kakak, bangun dulu. Aku bukan yang utama. Itu, aduh ini. Apa merasa aku kurang tulus? Semua ini akan kuhabiskan. Kalau masih tak mau terima aku, berarti tak kasih muka. Bang Pratama ya, itu, duduk dulu. Duduk, kita bicara pelan-pelan. Itu, Bang Pratama, di sini kan kerjamu sudah baik. Kenapa harus ikut kerja denganku? Hah. Dulu aku muda dan impulsif, masuk penjara sebentar. Akhirnya tak ada yang mau terima aku, cuma bisa bantu teman di sini, sebagai pekerja sementara. Oh. Bantu teman ya? Itu, Bang Pratama, boleh aku tanya agak lancang? Dulu kamu terlibat masalah apa? Jangan takut. Itu karena aku berani menolong demi kebenaran, hanya impulsif saat itu, makanya masuk. Wah, Bos, dia berani menolong malah difitnah. Kasihan sekali. Bang Sistem, menurutmu gimana? Maaf, rekrutmen adalah tugas Inang, sistem tidak ikut ambil keputusan. Dasar kamu Bang Sistem, takut tanggung jawab ya? Kalian jangan takut, aku sudah berubah, sifat impulsifku sudah hilang. Asal kalian mau terima aku tak akan cari masalah. Bos, bagaimana kalau kita bantu dia? Kemampuannya ini bisa juga jadi juru masak kantin karyawan kita. Bang Pratama itu, kau bisa janji, tidak akan bertindak gegabah lagi? Saya Dimas Pratama bersumpah, kalau saya masih berkelahi dan menindas orang, akhirnya akan seperti botol ini. Memang orang yang tegas, kalau saya rekrut dia, siapa lagi yang berani ganggu saya? Kalau kalian masih ragu, saya masih... Rekrut. Saya rekrut. Bang Pratama, mulai sekarang ikut saya kerja. Nanti kau bertanggung jawab kantin karyawan perusahaan, pengadaan bahan makanan, serta air, listrik, dan gas. Semua saya tanggung, gaji bulanannya. Untukmu Rp17.600.000. 17 juta? Beneran? Sepakat. Bos, saya habiskan sesukamu. Ding! Selamat Inang berhasil merekrut satu karyawan. Nama, Dimas Pratama. Usia, 35 tahun. Peringkat bintang, 3. Karakteristik, si kuat perkasa. Keahlian, memasak tingkat 3. Inang mendapat bonus 11 juta rupiah. Bonus terkumpul saat ini, 22 juta rupiah. Rekrut. Tempat tinggal dan makan disediakan. Jaminan sosial lengkap dan dana perumahan. Rekrut. Ayo lihat-lihat semuanya. Ayo lihat. Ayo lihat. Arga Wijaya, kau lumayan hebat juga ya. Bisa nipu sampah, ikut sama kau. Siapa bilang sampah?
Bang Pratama, abaikan saja dia. Kita lanjut rekrut orang. Butuh pekerja. Bos kami bukan penipu. Gaji gue 17.600.000 rupiah. Langsung cair hari itu juga. Lihat nih. Benar-benar segitu. Dia aja bisa dapat segitu. Kalau gue yang pergi apa? Bisa dapat lebih banyak? Teman-teman, apakah Rudi Saputra ini menunggak banyak upah kalian? Betul. Hari ini siapa yang kerja sama gue dan tanda tangan kontrak yang kalian pegang ini, berapapun yang dia tunggak, gue yang ganti. Ada bagusnya kayak gini? Tentu saja benar. Gue tanda tangan. Gue juga. Gue tanda tangan. Ayo. Pikir baik-baik ya. Perusahaan sampahnya ini nggak bakal tahan 3 hari. Siapapun yang pernah ke tempatnya, nantinya di proyek kami nggak akan diterima. Nggak jadi tanda tangan? Lihat lagi deh. Kalian pasti akan menyesal. Pocha, lawan gue masih hijau. Sampah. Kamu tunggu saja. Bang Pratama. Pak Tua, Anda juga cari kerja? Saya dari proyek sana. Mereka bilang saya terlalu tua, jadi dipecat. Mereka masih hutang gaji 3 bulan. Dengar-dengar sini terima orang dan gantiin uang yang lama. Iya, betul. Benar. Pak Tua, Anda harus percaya saya. Bos kami sangat bisa diandalkan. Mereka hutang 16.500.000 rupiah. Sekarang di sini bisa bayar? Tentu saja bisa. Pak Tua, sebutkan nomor kartu sekarang. Aku transfer sekarang. Kita setelah uangnya masuk, baru tanda tangan kontrak gimana? Mas Ui, Nomor kartuku adalah 622-848. Akun Anda sudah terima 16.500.000 rupiah. Aku tanda tangan. Selamat Inang, berhasil merekrut talenta tingkat 1. Nama, Budi Hartono. Usia, 58. Karakteristik, tidak ada. Keahlian, tersembunyi. Inang mendapat bonus 11 juta rupiah. Bonus terkumpul saat ini, 33 juta rupiah. Keahlian tersembunyi itu apa? Sudahlah, tak usah dipikirkan. Begini Pak Tua, aku akan kasih kamu gaji bulanan 22 juta, tapi ada jaminan sosial lengkap dan dana perumahan, plus gratis makan dan tinggal. Terima kasih, Bos. Ayah, Ini anak saya, sarjana strata 1. Setelah lulus, sampai sekarang belum dapat kerja. Bagaimana menurut Anda? Sarjana strata 1? Kenapa tidak dapat kerja? bos. Saya ambil jurusan bahasa asing kecil, bahasa Mora. Pokoknya tak ada yang mau. Bagus. Tak ada yang mau, justru bagus. Kalau tak ada yang mau, aku yang mau. Bos, perusahaan kita juga ada bisnis ke negeri beruang. Jangan cuma negeri beruang, nanti bahkan seperti negeri beruang, negeri Erona, negeri Fanta, nanti semua akan ada bisnis perusahaan kita. Ayo tanda tangan kontrak. Bagus sekali. Terima kasih, bos. Aku pasti kerja keras, bawa perusahaan kita go internasional. Go international. Cepat tanda tangan. Iya. Selamat Inang, berhasil rekrut talenta tingkat 2. Nama, Fahar Hartono. Usia, 22 tahun. Karakteristik, seni berbahasa. Keahlian, komunikasi tingkat 2. Inang mendapat bonus 11 juta rupiah. Bonus terkumpul 44 juta rupiah. Coba semua rasa masakan Bang Pratama. Ini makanan karyawan? Ini kayak lagi merayakan tahun baru. Makanannya enak banget. Beneran buat kita makan? Nanti, ini bakal jadi standar makanan karyawan kita. Terdeteksi banyak karyawan. Nilai kebahagiaan melonjak. Dapat nilai kebahagiaan karyawan. Tambah 400. Total nilai kebahagiaan 500. Orang yang direkrut, bos, kelihatannya bukan pekerja kantoran juga. Jangan-jangan mereka semua 2 bakat luar biasa yang hebat tapi tak menonjol? Oh ya, bos. Perusahaan kita ini sebenarnya ngapain sih? Iya, bos. Aku juga mau tanya. Perusahaan kita kerja di bidang apa? Betul. Perusahaan kita... Orang dahulu berkata, yang ingin meraih hal besar harus lebih dulu merekrut banyak orang. Tim kuat dan lengkap baru bisa
berhasil dengan sendirinya saat waktunya matang. Merekrut banyak orang. Kebetulan, aku punya sekelompok saudara. Bisa nyetir, bisa perbaiki mesin, tapi tak dilirik siapa pun. Beneran, Bang Pratama? Dulu kerja apa? Kok punya banyak saudara? Talenta tinggi terungkap. Informasi tersembunyi. Nama, Dimas Pratama. Usia, 35. Peringkat, tingkat 8. Karakteristik, jenius licin dewa tempur. Keahlian, manajemen tim tingkat 10. Keahlian, negosiasi tenaga kerja tingkat 10. Keahlian, penanganan krisis tingkat 9. Legenda emas. Bang Pratama, kamu punya berapa orang? Saya mau semuanya. Semuanya. Baik, saya telepon sekarang. Panggil semua untuk datang. Baik. Halo? Segera sampai. Ini orang-orang macam apa sih? Halo Bang Pratama. Bang, cari saya ada apa? Apa dia yang cari masalah? Jangan asal ngomong. Ini bos saya, Arga Wijaya. Mulai sekarang kita kerja untuk dia. Cari uang halal. Bang, kamu tidak salah kan? Dia ini kulitnya halus. Kamu suruh kami kerja untuk dia? Diam semua! Tuan Wijaya adalah penyelamat saya. Siapa berani kurang ajar? Bos, silakan periksa. Tunjukkan keahlian kalian. Maaf tadi, bos. Saya salah. Saya bisa memecah batu di dada. Nanti siapa yang bikin kesal, cari saya saja. Saya tahan pukulan. Keahlian khusus. Bos, saya bisa memecah 10 papan kayu sekaligus. Jago mukul orang. Kamu jago mukul orang? Kamu juga tahan pukulan? Ini keahlian apa? Kalian ngapain sih? Bos tanya keahlian, kalian tunjukkan ini. Bukannya kamu yang suruh? Hebat. Sangat hebat. Bang Pratama, semua saudara di sini? Gua ambil semua. Salam bos. Halo, bos. Halo saudara-saudara, semua baik. Selamat Inang dapat karyawan, nilai kebahagiaan tambah 600. Total nilai kebahagiaan 1100. Dapat satu kesempatan undian, undi. Undi. Selamat Inang, dapatkan Maltimor Kota. Hak pakai gratis 10 tahun. Bang Sistem, kamu ngasih hadiah gede banget ya, sampai mal pun ada. Tentu saja, Inang terus berusaha, besar dan kuatkan perusahaan. Itu kontrak Sari. Baik. Semuanya nanti tanda tangan kontraknya mulai sekarang kerja sama gue. Coba lihat kontraknya. Tunjangannya bagus banget. Dibayarin jaminan sosial dan dana perumahan. Makan dan tempat tinggal gratis. Iya, keren banget. Selamat Inang dapat bonus, 66 juta rupiah. Total bonus saat ini, 110 juta rupiah. Jangan senang dulu saudara-saudara. Sistem kirim uang, Akun Anda telah menerima 11 juta rupiah. Akun Anda telah menerima 11 juta rupiah. Lihat nih, shizen to umaku iku. cepet banget. Bagus. Bos, terus gua harus ngapain? Kita malam ini makan dulu. Besok, gue ajak kalian lihat mal kita. Oke. Bos, ini kan gedung mangkrak. Sampingnya 10 tahun, nggak pernah berkembang. Jelek? Jelek. Kalian percaya nggak? Nggak lama lagi, gue bakal ubah tempat ini jadi tempat idaman yang semua orang berebut datang. Kak Pratama, dulu teman-teman ini punya jaringan luas kan? Pasti dong. Kita ini, semua kalangan dan semua profesi kenal. Entah itu retail, hiburan, atau kuliner, yang mau buka usaha, pasti kita bisa cari. Ayo teman-teman. Saya mau kasih tugas kecil. Kalian cari aja bos-bos. Dari berbagai bidang yang kalian kenal. Bilang aja ke mereka, perusahaan saingan mereka, mau buka kantor cabang di sini? Hoje à noite, primeiro jantamos, pangsa pasar mereka. Bos, kalau Setiap deal yang berhasil,
20 juta rupiah tanpa batas atas. Pasti tugas selesai. Bang Pratama, kamu pimpin teman-teman, urus bagian rekrutan penyewa usaha ini. Nanti, setiap deal yang berhasil, kamu dapat 50% komisi. Makasih, bos. Makasih, bos. Mulai kerja. Semangat, teman-teman. Saya makin kagum sama bos. Pedagang yang bersaing, dengar saingannya mau buka toko di sini, pasti ikutan mau masuk. Aku keluar 22 tahun. Gedung ini bisa hidup lagi. Luar biasa. Lokasi ini di persimpangan adalah tempat terbaik di mall kami. Direktur Pratama, lihat tempat ini? Belum selesai kan? Kak Pratama, gue yakin lu pasti bisa. Saya yang urus. Tonton saja. Direktur Gunawan, lihat ini. Pekerjaan Dimas Pratama diakui. Nilai kebahagiaan karyawan plus 50. Kebahagiaan dan nilai diri, setiap orang terpenuhi. Peningkatan perusahaan tinggal menunggu waktu. Direktur Pratama, gue mohon. Kontraknya, kita tanda tangan sekarang. Biarkan saya segera masuk. Besok saya suruh tim renovasi, langsung ke lokasi. Benarkah? Kerjasama yang menyenangkan. Bang Pratama, lu hebat banget. Bang Pratama luar biasa. Selamat Inang, nilai kebahagiaan kumulatif capai 2000. Grup Arga naik ke tingkat 2. Modal pendaftaran perusahaan dinaikkan jadi 11 miliar rupiah. Bagus. Saudara-saudara. Bisnis Arga pasti jadi legenda. Bisnis Arga pasti jadi legenda. Bisnis Arga sukses besar. Ayo semangat. Jadi bos ternyata tak mudah. Pusing ini, pusing itu. Banyak urusan. Bagaimana kalau aku? Bos, kabar baik. Bang Pratama baru saja dapat raksasa jaringan retail dunia, Walmart. Benarkah? Kak Pratama, lo keren banget. Biasa saja. Bang Pratama, klien minta kita selesaikan konstruksi interior tetap. Katanya 10 hari lagi akan inspeksi. Lahan kita seluas ini. Bisakah kita selesai tepat waktu? Bos, tenang saja. Serahkan pada saya. Baik. Sorry, bantu Bang Pratama, urusi logistik. Siap, bos. Kita semangat. Semangat. Silakan. Bos. Bos, kami mau resign. Apa upah perusahaan kita? Terlalu kecil? Atau makanannya jelek? Bukan itu. Bang Pratama buru-buru selesai, paksa kami kerja 12 jam sehari. Bilang kalau tak selesai, potong gaji. Apa? Peringatan. Terdeteksi banyak karyawan. Nilai kebahagiaan turun. Inang segera selesaikan, atau hadiah akan dipotong. Malah potong uang? Ayo pergi. Tiap hari kerja sampai subuh, upah lembur pun tak ada. Aku benar-benar tak sanggup lagi. Betul. Bang Pratama kayak dikejar sampai mati. Kalau begini terus, belum selesai proyek, kita sudah kelelahan dan mati di sini. Bos datang. Bang Pratama ini keterlaluan. Ini bukan buru-buru. Ini bunuh orang. Kembali kerja. Bos, kenapa datang? Khawatir soal progres? Tenang. Sekarang progres sudah lewat setengah. Aduh, Bang Pratama. Lihatlah teman-teman ini. Tiap hari lembur sampai subuh, beberapa hari kerja terus tanpa istirahat. Jangan perlakukan orang seperti mesin. Ini, bukannya ingin cepat selesai? Oke, mulai sekarang, kalau ada hal seperti ini lagi, kasih tahu saya dulu. Ya. Oh, oke. Saudara-saudara kemari. Hentikan dulu pekerjaan kalian. Saya mau bicara sebentar. Beberapa hari ini saudara-saudara sudah bekerja keras. Lembur sampai larut malam setiap hari. Ini memang tidak manusiawi. Kalau saya juga nggak mau. Nanti saya lihat, bisa cari tambahan lagi. Lalu untuk saudara-saudara yang mau tetap lembur, saya akan kasih saudara-saudara tambahan 2.200.000 rupiah per hari. 1.000? 2.200.000 per hari. Saya mau lembur. Saya juga cuma begadang kan? Malam ini nginep di lokasi proyek. Baiklah. Nah, untuk beberapa hari ke depan, saudara-saudara, dengan tetap jaga kesehatan, kita kejar waktu, selesaikan tepat jadwal. Ada semangat?
Ada semangat? Ada. Bagus, semangat saudara-saudara. Bos. 2.200.000 per hari, itu kebanyakan banget. Banyak? Di proyek yang saya kelola dulu, buat kejar target, lembur itu biasa. Meski ada upah lembur, paling banyak cuma Rp660.000 per hari. Bang Pratama, saya ingin saudara-saudara cari uang dengan terhormat. Bos kamu ini punya duit. Paham? Lagi pula, kamu ngirit beberapa ratus, nyaris bikin gue kena potong puluhan juta sama sistem. Oh, gue ngerti. Ngerti deh. Oke Bang Pratama, kamu pulang dulu aja. Selamat Inang. Dapat beberapa karyawan baru. Nilai kebahagiaan naik 600. Bos. Sejak terakhir kali bos marahi gue pulang, introspeksi soal masalah manajemen gue. Ini aturan pengelolaan tim baru yang gue tulis. Tolong dicek. Aturan pengelolaan ya? Bang Pratama. Kelihatan banget, kamu serius banget introspeksi diri. Tapi, pulang tulis ulang. Bos, udah gue tulis ulang 3 kali nih. Lihat nih bagian absensinya. Lihat nih bagian penghargaan dan sanksinya. Aduh. Bang Pratama, kamu tahu di mana salahnya? Tahu. Gue seharusnya nggak maksa saudara-saudara buru-buru kerja. Apalagi bikin lembur tanpa bayaran. Salah. Masih salah. Salah besar. Gue ajak saudara-saudara bangun usaha. Tujuannya biar mereka hidup enak, hidup bahagia, bisa maju tanpa ragu. Kalau begitu maksud bos. Bang Pratama, kamu tahu kenapa gue kasih kamu gaji tertinggi di perusahaan kita? Tahu karena gue... Betul. Karena gue percaya kemampuanmu. Gue percaya pasti kamu punya cara biar saudara-saudara selesai kerja lebih efisien, lebih suka kerja. Gue ngerti. Aku langsung perbaiki. Tenang aja. Dijamin puas. Ingat ya, harus bikin teman-teman kita hidup enak, hidup bahagia. Siap. Bahagia. Selamat Inang. Karyawan Dimas Pratama. Nilai kebahagiaan plus 200. Akumulasi saat ini. Nilai kebahagiaan 2.800. Saat capai 5.000, nanti ada hadiah misterius. Semangat terus Inang. Bang Pratama, gimana? Bos masih marah? Bang Pratama, kalau perlu gue bantu. Bicarain ke bos, biar lu nggak dipecat. Jangan. Bos nggak cuma nggak pecat gue, tapi malah puji gue. Terus ngapain bilang bos marah? Bos marah karena nggak puas sama aturan baru. Suruh gue tulis ulang. Katanya biar karyawan lebih senang, lebih bahagia. Beneran? Bos ini beda sama bos-bos gue dulu. Berwawasan luas. Bos, rencana pengelolaan baru. Sudah selesai. Bikin senang, efisien juga. Cepet banget. Pertama, setiap orang dapat kartu saldo mal 22 juta rupiah. Belanja pakai harga karyawan. Kedua, pulang kerja. Dapat rendam kaki gratis. Wah, ini bagus. Ketiga, cuaca ekstrem, dapat tunjangan tunai. Oke, pakai rencanamu. Sana jalan. Bos. Ada lagi. Lo harus ikut gue, bagi-bagi hadiah ke karyawan. Sekarang, Bang Pratama, gue percaya lo aja yang pergi. Gila. Keluar kena angin di cuaca dingin begini. Anjing aja ogah. Waduh, jadi bos malah lebih buruk dari anjing. Ayo Pak Bos. Saudara-saudara, bosnya datang sendiri bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah nih, cepat datang. Ada bagi-bagi hadiah. Tunjangan tunai 11 juta rupiah, plus kartu saldo mal, dan kartu tabungan 22 juta rupiah. Wah, Semua dapat. Banyak banget ini. Terima kasih atas dedikasi saudara. terima kasih Pak Bos. Ini, Terima kasih Pak Bos. Terima kasih. Terima kasih Pak Bos. Terima kasih Pak Bos. Terima kasih Pak Bos.
Selamat Inang. Nilai kebahagiaan banyak karyawan melonjak 1.000. Total nilai kebahagiaan 3.800. Bos. Ah. Semua sudah selesai. Tinggal tunggu klien inspeksi. Cepat sekali. Bagus sekali. Terima kasih, presentasi saya selesai. Direktur Wijaya, kalian luar biasa sekali. Hanya dalam 10 hari singkat ini bisa menyelesaikan konstruksi interior dalam kawasan ini. Benar-benar jagoan pembangunan. Terima kasih atas pengakuannya. Sudah bekerja keras. Semoga kerjasamanya menyenangkan. Direktur Firmansyah, kalau Bapak puas, maukah berikan sepatah dua patah kata? Baik. Saya umumkan toko pengalaman sukses Walmart. Resmi dibuka. Bagus, bagus. Direktur Firmansyah, silakan Bapak istirahat. Baik. Sari, cepat. Saudara, capek nggak? Nggak capek, nggak capek. Yakin nggak capek? Capek. Nah, gue suka orang jujur kayak kamu. Ini, ambil. Haha. Siapa lagi yang capek? Aku capek. Aku juga capek. Oke. Yang capek, ambil uang ke Sari. Wah, Selamat Inang. Nilai kebahagiaan karyawan langsung naik 1.000. Total sekarang 4.800. Bos. Lihat situasi ini, kita bakal terkenal di seluruh kota. Bang Pratama. Lebih berani lagi. Kita bukan cuma bakal sukses di kota, tapi di seluruh negeri, bahkan go internasional. Akhirnya bisa istirahat sebentar. Aku duluan ya. Bos. Mau kemana? Fayar. Enggak kemana-mana. Ada apa? Ada kabar bagus banget. Aku berhasil kontak Studio Hanai. Mereka mau bangun bioskop internasional terbesar di negeri naga. Studio Hanai? Ini proyek besar tuh. Iya! Tapi, mereka minta kita selesai renovasi total sebelum kontrak ditandatangani. Risikonya, bagaimana kalau... Makin besar risiko, makin besar keuntungan. Ini langkah pertama kita menuju dunia. Harus kita dapatkan. Oke. Bang Pratama, Bos, ada perintah? bawa tim kita langsung mulai kerja. Renovasi bioskop sesuai standar Studio Hanai. Jangan sampai salah. Siap, bos. Aku berangkat sekarang. Semangat, Bang Pratama. Kebetulan aku belum pernah ke luar negeri. Mumpung kesempatan ini, ikut kamu lihat dunia. Boleh. Tapi, bos, gimana kalau kita pelajari dulu profil perusahaan mereka biar negosiasi lebih lancar? Masuk akal juga. Fajar, ini semua bahasa Inggris. Bos, intinya Hanai perusahaan internasional. Jadi data-datanya pakai bahasa Inggris. Belum sempat saya terjemahkan. Gak apa-apa. Gawat-gawat. Waktu sekolah dulu, bahasa Inggris gak pernah lulus. Ini mau bunuh gue ya? Bank sistem, ada nggak skill? Paham Inggris instan? Haha. Maaf, si sistem tak bisa bantu. Cuma bisa kasih semangat. Semangat, Inang! Sudahlah, minta orang lebih baik minta diri. Demi proyek besar. Dijabanin. Oke. Kaskan?
Meninggalkan. 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 Bos baik-baik saja? Ini baru air dingin. Meninggalkan. Pesaing. Pesaing. Pang. Sepeda sewa. Jangan diparkir di pohon. Kamu. Pesaing. 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 Masalah. 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 Bos, jadi Berhasil. 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 Bang Pratama, apa yang jadi? aku bawa teman-teman satu studio bioskop. Sudah selesai direnovasi. Bagus sekali. Bang Pratama, segera hubungi Hanai. Untuk negosiasi kerjasama, Siap. Ini bosnya. Bos, Mari minum. tunggu. Fajar, bukannya kita kesini untuk urusan bisnis? Kok janjian di tempat begini? bos, masuk dulu lihat-lihat. Ayo. Mari. Halo Tuan Wijaya. Ini bos saya, Arga Wijaya. Halo, Anda dari negeri naga? Ya, Silakan, duduk. Bisa bahasa negeri naga? Masih sok pakai bahasa Inggris? Sok banget sih. Bos, di seberang itu dari studio Bintang Raya, Surya Gunawan. Dia mulai dari bioskop bawah tanah, yang nayangin film dewasa. Tuan Wijaya, ini rencana kerja sama kami. Tolong dilihat. bagus. Kalian sebelumnya jelek, rencana pemilihan film kami. Menurut kalian, sumber daya hak cipta untuk bioskop kalian, bagaimana? Rakyat negeri naga suka yang kayak gini. Suka film yang kayak gini. Bikin ketagihan. Pakai kedok bioskop internasional, jualan palsu berkedok bagus. Pakai film sampah begini, merusak rakyat negeri naga. Ini jelas-jelas film racun yang mencoreng negeri naga. Direktur Wijaya, sewa kami kasih harga tinggi. Bagi hasil box office, kami kasih tambah 30% khusus buat Anda. Lebihnya semua buat Anda. Kontrak bikin 2 pembukuan. Kalau setuju, malam ini saya ikut Anda. Direktur Gunawan memang paham. Fayar? Maksud mereka apa? Bos, maksud mereka kontrak satu harga di bawah tangan harga lain. Yang lebih untuk dia. Komisi gelap. Maaf Tuan Wijaya, silakan lanjut. Dasar kau, pengkhianat bangsa. Merusak rakyat sendiri pakai film racun, masih mau cari untung dari penderitaan orang. Kami tak akan ikut campur dalam jadwal tayang kalian. Asal hak cipta dari kalian. Kami jamin tayangin full time. Bagus. Tuan Wijaya, coba jelaskan rencana sewa kalian dan pola bagi hasil box office. Aku lihat dulu kesungguhannya. Tunggu. Rencana ini ada masalah. Apa? Masalah apa? Kesungguhan kurang? Tuan Wijaya, apa maksudnya? Asal aku bayar lebih banyak? Anda mau kerja sama? Direktur Wijaya bercanda. Kami berpegang pada prinsip persaingan yang adil. Bahasa negeri naga Anda cukup lancar ya. Buat apa sok bule di sini? Buru-buru mau jadi manis ya buat orang asing. Kamu ngomong siapa? Jangan gegabah. Direktur Wijaya, maksud Anda soal kesungguhan tadi? Kesungguhanku adalah sewa gratis setahun.
Tapi, ada 2 syaratku. Oh? Coba katakan. Pertama, jadwal tayang setahun, lebih dari separuh film produksi dalam negeri. Kedua, hak audit semua film, milik grup Arga. Direktur Wijaya, Anda terlalu naif. Film Negeri Naga tak layak masuk tempat terhormat. Sama sekali tak laku. Betul! Kalau tak paham jangan ngomong sembarangan. Cepat enyah, jangan halangi kerja sama kami. Memangnya film lokal kenapa? Film produksi dalam negeri. Jauh lebih bersih daripada film racun berdarah kalian, film sampah yang mencoreng negeri. Ku beritahu kalian, pengkhianat bangsa seperti kalian, cepat atau lambat, akan tenggelam dalam ludah rakyat. Kamu berani mengutukku? Kau cari mati. Bos, mereka banyak orang. Jangan gegabah. Takut apa? Biarkan mereka datang. Mau kulihat? Tangan pengkhianat sekeras apa? Semangat warga negeri Naga memang kuat. Kau mau apa? Apa? Aku sudah merekam pembicaraan kalian soal komisi gelap, dan semua transaksi curang itu, semua sudah terekam. Berikan ponselnya. Bangsat kau. Cepat pergi. Dengar ya, di sini adalah wilayah negeri Naga. Tak ada tempat untuk kalian si manis-manis ini bertingkah. Kalian, kalau masih berani main belakang, lakukan gerakan licik seperti ini. Rekaman ini besok akan menyebar ke seluruh platform daring. Biar seluruh negeri tahu. Kalian si manis-manis ini. Kau mau apa? Kalian, kalau masih berani main belakang, lakukan gerakan licik seperti itu. Aku akan unggah semua isinya ke internet. Biar semua orang kenal betul. Orang-orang seperti kalian. Fayar, ayo kita pergi. Alright, Mason. Tapi mereka pegang bukti kita. Tenang. Mereka tak berani macam-macam. Arga Wijaya. Kau tunggu saja. Bos, ini salahku. Tak teliti selidiki latar Hanai. Apa kamu? Salahmu kenapa? Yang patut disalahkan adalah mereka yang berhati busuk. Tenang saja, orang jahat pasti dapat balasan. Mereka tak akan lama lagi. Tapi, bioskop kita hampir selesai renovasi. Proyek ini beneran harus dihentikan? Henti apa? Kamu pulang langsung hubungi perusahaan film produksi dalam negeri. Kita buka semua syarat, seluas-luasnya. Tapi, aku cuma punya satu syarat, yaitu hanya boleh putar film produksi dalam negeri. Bioskop Arga kita hanya akan tayangkan film lokal yang positif, bikin bangsa bangga. Baik, bos. Aku seolah lihat diri bos bersinar terang. Fayar, kenapa kau murung sekali? Bos, perusahaan film dalam negeri semua menolak. Kata mereka, kalau kerja sama dengan kita, tak bisa kerja sama dengan Hanai. Hanai lagi. Kalau tak terima main licik. Fayar, jangan putus asa. Mereka makin rusuh di belakang, makin bukti mereka takut kita rebut pasar mereka. Begini. Ini. Bawa rekaman malam itu. Serahkan ke polisi, biar mereka tahu akibat ulah sendiri. Setelah ini selesai, kau dapat bonus. Beneran, bos? Terima kasih, bos. Pergilah. Oke. Selamat Inang, karyawan Fajar Hartono. Nilai kebahagiaan plus 200. Total nilai kebahagiaan 5.000. Hadiah misterius terbuka. Hadiah misterius? Inikah yang legenda? Bernilai miliaran, mobil super terbatas, garis bodinya, keren bang sistem. Kau benar-benar habisin. Tentu. Sistem ini turun tangan, harus tampil maksimal.
Inang terus berusaha. Masih ada kejutan besar. Halo? Bos, Pak Mahendra dari Studio Masudari. Sudah di Kota Bahari. Mungkin bisa kerja sama. Tapi, gue lagi di luar kota. Gak apa-apa. Kamu kirim aja alamatnya. Gue yang urus. Oke, bos. Alamatnya udah dikirim. Kok hotel? Ya sudah. Bos, kenapa buru-buru banget? Pak Hartono, gue harus sampai di Hotel Filmon dalam setengah jam. Gue hampir nggak keburu. Kasih kunci mobilnya. Gue jamin sampai tepat waktu. Pak Hartono, kamu yakin bisa? Bos, tenang aja. Pak Hartono, kamu yakin bisa? Tenang, bos. Pasang sabuk pengaman. Nggak bohong kan? Malah 5 menit lebih cepat. Pak Hartono, kamu jago nyetir ya? Dulu, kerja apa sih? Dulu gue sopir truk. Di tim sopir, gue yang paling cepat. Tapi kemudian ada yang nuduh gue korupsi barang. Akhirnya gue dipecat. Nggak ada yang mau terima gue lagi. Talenta bintang tinggi terbuka. Informasi tersembunyi. Nama, Budi Hartono. Peringkat bintang asli 1. Naik jadi talenta tingkat 5. Karakteristik, jago setir tersembunyi. Keahlian tersembunyi, kemampuan mengemudi tingkat 8. Kemampuan mengemudi tingkat 8. Pak Hartono, hebat juga kamu. Pak Hartono, mulai sekarang, kamu tanggung jawab nyetir aja. Yang lain, jangan dipikirin. Gajinya, gue tambah lagi 2.000 yuan. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Bos. $888. Sepertinya di sini. Masuk. Ini. Ini. Gini caranya negosiasi. Mulai aja. Leher gue pegel banget. Rupanya dia mengira gue terapis pijat. Cepetan. Kalau nggak mau, enyah aja. Dengar dari Fajar, Mbak Mahendra galak banget. Kalau bikin dia marah, kerjasama bisa batal. Mending gue pijitin aja. Nanti dia senang, ngobrolin kerjasama jadi lebih gampang. Tekan lebih keras. Turunin lagi. Bagus. Nyaman banget. Kalau Mbak suka, besok-besok gue bisa pijitin tiap hari. Kok laki-laki? Ada. Mbak, gue Lihat apa? Balikan. Siapa lo? Terapis pijat yang gue pesan mana? Mbak Mahendra. Mbak Mahendra, saya Arga Wijaya dari grup Arga. Ini kartu nama saya. Grup Arga. Dia kelihatannya nggak jahat. Kalau nggak pasti tadi udah berbuat macam-macam. Tampangnya lumayan. Mau nggak ikut gua?
Maksud gue, mau masuk dunia perfilman? Gue bisa bantu. Beneran. Mbak, saya ke sini sebenarnya mau bahas kerja sama bioskop. Kerja sama film. Ya ampun, lu tahu nggak? Lu tahu nggak investasi bioskop butuh tenaga dan sumber daya berapa besar? Saya tahu Mbak, tenang aja. Asalkan Mbak mau serahkan hak cipta film ke kami, saya jamin. Tiap tayang pasti penuh box office laris. Oke, tapi nggak bisa cuma omong doang. Tim operasional bioskop kalian sama fasilitas hardware harus memenuhi standar gue, baru bisa. Kalau tidak, kerja sama batal. Tenang saja Mbak Mahendra, saya pasti tak akan mengecewakan harapan Anda. Anak ini menarik. Teman-teman Studio 2 Saudari setuju bekerja sama dengan kita. Bos memang luar biasa. Bos, Anda hebat sekali. Dengan begini, bioskop kita pasti terselamatkan. Bagus sekali, bos. Penanggung jawab Hanai sudah ditangkap polisi. Sahamnya juga anjlok total. Sekarang, dia tak akan bisa bangkit lagi. Bos, terima kasih banyak. Sudah. Sudahlah Fajar. Ini juga berkat penyelidikan awalmu, hingga negosiasi bisa berjalan lancar. Tapi, kita belum boleh terlalu senang dulu. Kita perlu segera bentuk tim operasional bioskop, karena seminggu lagi Mbak Mahendra akan datang meninjau. Bos, di tim kita tak ada yang bisa mengoperasikan bioskop. Dan waktunya cuma seminggu? Jadi, saya berencana merekrut orang. Fajar, kamu yang tangani. Siap, bos. Ingat, prinsip perekrutan kita adalah semakin banyak semakin baik. Oke, saya yang urus. Tapi kalau nggak ketemu, orang yang cocok gimana? Masalah yang kamu sebut itu sudah saya pikirkan juga, makanya saya putuskan. Siapa saja yang mau mutasi ke Departemen Operasional Bioskop, saya bersedia memberikan kenaikan gaji Rp6.600.000 per bulan. 6.600.000. Saya mau belajar. Nggak cuma naik gaji, bisa belajar gratis juga. Bos, saya juga mau belajar. Bos, saya juga pengen. Selamat Inang. Mendapatkan nilai kebahagiaan karyawan. Tambah 1.200. Nilai kebahagiaan terkumpul. 6.500. Wawancara langsung dapat voucher nonton. Mendapatkan nilai kebahagiaan karyawan. Lihat tuh. Lulus wawancara, dapat bonus 22 juta rupiah lagi. Wah, fasilitasnya bagus banget. Ayo kita buruan cek. Oke, masuklah. Terima kasih, bos. Selamat bergabung di Bioskop Arga. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Hartono, Ya, hari ini kita rekrut berapa orang? hampir 18 orang. Selamat Inang. Berhasil merekrut 18 talenta operasional. Mendapatkan bonus 198 juta rupiah. Hahaha. Mbak Mahendra, selamat datang. Silakan masuk. Selamat datang dengan hangat. Dia itu Mbak Mahendra. Betul. Gimana? Cantik kan? Cuma pakaiannya bagus saja. Sombong apa?
Nah, ini adalah tujuan awal berdirinya studio film Arga. Juga rencana pengembangan kami ke depannya. Mbak Mahendra? Silakan. Bagaimana kamu tahu? Aku suka ini. Waktu itu lihat di kamar hotel. Di meja samping tempat tidurmu ada ini. Sudah kutebak pasti kamu suka. Bagus, no, sangat perhatian. Sangat profesional. Maksudku, bioskop Arga sangat profesional. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kita berhasil. Selamat Inang, Grup Arga berhasil mengembangkan bisnis baru. Beberapa karyawan naik tingkat, Dimas Pratama tingkat 9, Sari Lestari tingkat 3, Fajar Hartono tingkat 3. Indeks kebahagiaan karyawan 3.500. Nilai kebahagiaan kumulatif capai 10.000. Grup Arga naik ke tingkat 3. Modal terdaftar perusahaan sebesar 110 miliar rupiah. Hadiah untuk Inang 2 miliar 200 juta rupiah. Aku umumkan, bioskop Arga resmi berdiri. Mulai hari ini, akan bawa lebih banyak film lokal. Go International. Studio Film Arga Go International. Keren banget. Sari, kamu ngapain? Kamu minum? Cuma sedikit. Bos lihat aku hari ini. Cantik nggak? Cantik. Kalau dibandingin sama Nona Mahendra, siapa yang lebih cantik? Ini nggak usah dibandingin. Nggak boleh, harus dibandingin. Apa kamu suka Nona Mahendra? Apa kamu merasa dia lebih cantik? Bukan Kak, kamu yang cantik. Beneran? Kalau kamu suka aku? Kalau kamu suka aku? Suka. Bos. Bang Pratama, itu ada apa? Bos, ada masalah besar. Ada yang komplain soal bioskop kita. Katanya menyediakan layanan asusila. Apa? Siapa yang berani? Berani berbuat onar di sini? Kemari. Ayo. Bos, dia ini. Di lorong studio bioskop kita, dia menyebarkan kartu asusila ke pengunjung. Saya tangkap basah. Gadis muda. Berani sekali ya. Tahu tidak, ini wilayah siapa? Berani berulah di sini. Tidak, saya dipaksa. Aduh, sudah, jangan nangis. Jangan nangis. Aduh, cepat berdiri. Kamu bilang ada yang memaksamu? Siapa? Ibu saya sakit. Ayah tiri saya memaksa saya melakukan hal-hal ini. Dia bilang kalau saya tidak mau, obat ibu akan dihentikan. Ini semua bekas pukulannya. Bos, dia bohong. Gadis seperti dia yang cari simpati dengan pura-pura sengsara sudah biasa saya temui. Tidak, saya tidak bohong. Saya berkata jujur. Bos, jangan dengarkan omongannya. Saya akan panggil polisi sekarang untuk menyelidiki. Jangan. Jangan laporkan ke polisi. Saya masih tingkat akhir kuliah. Kalau kampus tahu, saya tidak bisa lanjut kuliah lagi. Ibu saya masih menunggu. Saya menyelamatkannya. Jangan laporkan ke polisi. Saya percaya apa yang dia katakan. Bos, dia benar-benar. Ayo, berdiri dulu. Itu, kamu punya kartu tabungan? Ada, saya punya. Beri nomor kartumu. Aku bayar dulu biaya pengobatan ibumu. Apa? Direktur? Dia mengganggu ketertiban bioskop kita. Kenapa malah bantu dia?
Diam saja apa? Sebut nomor kartu. Nomor kartuku? Sudah ditransfer. Sudah ditransfer. Uang 66 juta ini, pakai saja dulu. Kalau nanti kurang, bilang padaku. Terima kasih, Direktur. Aku tak bisa membalas budi Anda. Bagaimana kalau aku ikut Anda? Dasar gadis bodoh. Kalau aku jadi kamu, belajar yang rajin. Setelah lulus, berusahalah jadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Itulah balasan terbesar untukku. Terima kasih. Direktur, ini surat utang. Setelah aku dapat uang, pasti ku kembalikan. Terdeteksi. Talenta potensi tinggi tingkat 10 pertama. Nama, Nadia Permada. Usia, 21 tahun. Karakteristik, jenius belajar. Keahlian, riset fisika tingkat 10. Analisis logika tingkat 8. Disarankan segera direkrut, bantu peningkatan perusahaan. Tidak direkrut. Mbak Mahendra, Anda datang? Ini siapa? Perkenalkan Bagas Santoso, sutradara animasi orisinal. Sedang punya proyek animasi lokal, cari investor. Aku ingin ajak Anda jadi produser. Halo Direktur Wijaya, saya Bagas Santoso. Terdeteksi jenius tingkat 10. Nama, Bagas Santoso. Maze Animation Co. Keahlian, penulisan naskah tingkat 10. Produksi animasi tingkat 10. Sutradara Santoso. Halo, halo, halo. Halo. Direktur Wijaya, ini naskah asli saya. Silakan lihat. Animasi saya intinya... Apakah naskah saya? Tak usah dilihat. Saya percaya Anda, Mbak Mahendra. Saya setuju untuk koproduksi. Sudah tahu Anda pasti setuju. Kuplikan Santoso sudah saya tonton. Jauh lebih bagus dibanding film sampah pencari uang. Ratusan kali lebih baik. Sutradara Santoso, Anda jalankan saja. Kalau ada kebutuhan apapun, langsung bilang ke saya. Terima kasih Mbak Mahendra. Terima kasih Direktur Wijaya. Proyek ini sudah saya pendam 3 tahun. Tak ada yang berani buat. Percayalah pada saya. Selamat Inang, dapat nilai kebahagiaan karyawan 1000. Total kebahagiaan saat ini, 16.800. Bila capai 20.000, akan dapat kotak kejutan. Semangat terus ya Inang. Kalau begitu, sekarang kita tanda tangan kontrak. Saya sudah siapkan. Anda lihat dulu. Ini proyek 44 miliar rupiah. Anda malah tak mau lihat? Masa saya tak percaya Mbak Mahendra? Sutradara Santoso, besok kita mulai kerja. Biar cepat kuasai dunia film. Animasi itu bisa jadi nggak ya? Susah ditebak, animasi lokal kan? Modalnya besar, untungnya kecil. Katanya sih, sutradara kita ini asalnya bukan dari bidang ini. Nggak ada yang mau invest. Entah sutradaranya mikir apa. Masih manis sekali ya. Perusahaan kita susah payah baru bisa sewa mal dan operasi bioskop untung dikit. Jangan sampai dia habiskan semuanya. Setelah kamu bilang gitu, benar juga ya. Jangan sembarangan ngomong. Di sana, Sutradara Santoso, sekarang perkembangannya gimana? Bos, nggak bisa. Perangkat kita terlalu jelek. Lihat gambar efek visual yang dibuat. Lambat banget. Lihat ini. Lihat lagi ini. Iya sih. Sari, cepat. Pesan 1 batch konfigurasi komputer tertinggi saat ini.
Makasih, bos. Tapi, bos, kalau buat seluruh tim animasi, dilengkapi dengan stasiun kerja kelas atas dan server render. Paling nggak butuh 200 juta. 20 juta lebih. Udah diinvest setengah bulan, belum ada hasilnya sama sekali. Sekarang mau invest 200 juta lagi buat beli komputer. Kamu pikir uang perusahaan dapat dari angin? Kamu ngerti apa? 20 juta itu buat tim alih daya luar negeri. Bikin efek dasar. Setiap bingkai harus sangat halus sempurna. Mana bisa cepat kelihatan hasilnya? Animasi itu, kelompok penonton sasarannya kecil. Sekarang invest lagi, banyak uang kayak gini. Takut modal aja susah balik. Kalian cuma tahu hitung untung. Nggak ngerti seni sama sekali. Tanpa kamu, mana mungkin? Sudah Bang Pratama, jangan bicara lagi. Dengar keputusan bos. Bos, Budaya Negeri Naga butuh sebuah wadah. Aku akan bawa animasi ini go international. Aku beli. Jantung dari Budaya Negeri Naga kita. Bagus. Semangatmu itu yang kuhargai. Aku beli. Terima kasih, bos. Aku janji padamu, animasi ini pasti jadi kartu nama Budaya Negeri Naga kita. Buat seluruh dunia, lihat kepercayaan budaya kita. Bagus. Aku percaya padamu. Sari. Semoga Bagas benar-benar bisa sukses. Bodoh! Sekumpulan orang tak berguna. 44 miliar dilempar. Cuma hasil begini? Ah, sutradara. Ada apa? Hancur. 44 miliar lenyap. Dari dulu sudah kubilang, animasi ini nggak bisa diandalkan. 44 miliar terbuang. Hei kamu, tahu nggak kerugian perusahaan? Seberapa besar? Kalau begini terus, perusahaan pasti bangkrut karena ulahmu. Kalau tahu diri, angkat kaki sekarang juga. Bos, aku mengecewakanmu. Bagas. Bagas, lo ngapain sih? Berdiri. Ayo berdiri. Kenapa lo begini? Aku terlalu jumawa. 44 miliar habis. Aku mengundurkan diri karena tanggung jawab. Utang 44 miliar itu akan kucari cara untuk melunasinya. Ah. Ngapain sih lo? Cuma 44 miliar lebih? Ngapain mengundurkan diri? Bos, lu nggak marah sama aku? Aneh ya. Kalau aneh, kenapa masih... Gue emang aneh. Sutradara Santoso yang dulu penuh semangat. Sekarang kok jadi cengeng kayak gadis? Beda. Gue bikin direktur dan Mbak Mahendra, rugi besar. Gue cuma sampah. Ah, gagal. Ya mulai lagi dari nol. Katakan, apa ada cara memperbaikinya? Ada. Katakan. Yaitu, bikin tim animasi. Kita sendiri. Nggak pakai luar negeri. Tapi apa? Bilang. Tapi butuh 66 miliar rupiah. Butuh talenta top juga. Cuma 66 miliar? Gue kira... Bos, uangnya jangan diinvestasikan lagi. 22 miliar lebih hangus. Sudahlah. Kalau investasi lagi, sama aja loncat ke lubang api. Bos, saldo total perusahaan kita cuma tinggal 66 miliar. Kalau hangus lagi, kita bangkrut. Sorry, kamu juga nggak setuju? Bos, gue setuju. Sorry, kamu kok... Bos, ini... Bang Pratama, lupa gue pernah bilang sama kamu, perusahaan kita, uangnya banyak. Iya, tapi itu 66 miliar. Gue percaya sutradara Santoso. Dia pasti berhasil. Bos, masih percaya sama gue? Gue percaya. Masa sih? Kan kamu talenta tingkat 10, pilihan bank sistem. Kalau kamu nggak sukses, siapa lagi? Bos, kali ini gue pasti nggak akan mengecewakanmu. Selamat Inang, nilai kebahagiaan karyawan bertambah 2.000. Total nilai kebahagiaan kini 18.800. Saya umumkan studio animasi Arga. Secara resmi.
dibentuk. Jadi, sukses. Ya, sukses. Lihat, sukses, sukses. Kita sukses, sukses. Akhirnya berhasil. Halo sobat semua. Hari ini kita lihat bioskop Arga seberapa laris film anak iblis kita. Terima kasih atas dukungan untuk animasi lokal. Bos, sutradara, coba lihat sistem tiket bioskop error. Minta tambah jadwal tayang. Terima kasih atas dukungannya. Tenang semua, kami akan segera tambah jadwal. Kalau ada kabar, langsung kami beritahu. Terima kasih atas kecintaan dan dukungan untuk animasi lokal. Bagus Pak Santoso. Hebat. Naik. Sudah peringkat 5. Masih naik. Masih naik. Bisa? Akan menyalip. Sukses. Sukses. Bagus. Bagas. Maaf. Dulu saya bilang kau tak bisa, pandangan saya sempit. Sekarang kau luar biasa. Bagas, saya juga salah. Tak seharusnya bilang animasi tak berguna. Terima kasih sudah perlihatkan karya sempurna ini. Kita rekan kerja, lupakan masa lalu. Dulu, saya juga ada salahnya. Direktur Wijaya, selamat atas kesuksesan film Anak Iblis Melawan Takdir yang jadi nomor 1 box office dunia. Boleh tanya, apa makna khusus di balik nama Arga? Ini, Arga artinya memiliki hati yang sederhana. Lihat saja di perusahaan kami. Ada pekerja bangunan, ibu tunggal yang mengasuh anak, pedagang kaki lima, dan juga sarjana baru yang menganggur. Tapi, orang biasa pun bisa melakukan hal-hal luar biasa. Seperti kata film tadi, nasibku ditentukan olehku, bukan oleh langit. Lalu, apakah Tuan Wijaya akan terus buat animasi lokal? Tentu saja, tak hanya terus buat, aku juga akan dirikan yayasan dana khusus untuk mengajak lebih banyak orang bermimpi ikut serta, agar seluruh dunia bisa melihat kepercayaan budaya negeri naga. Bagus. Bagus. Inang bangun, cepat bangun. Ada apa, Bang Sistem? Selamat Inang, nilai kebahagiaan karyawan telah capai 20.000. Kotak kejutan terbuka. Mau dibuka? Buka! Selamat Inang, dapat 3 teknologi mutakhir unggulan. Penyuntingan gen biologis, penerapan fisika kuantum, dan teknologi pengembangan chip. Bang Sistem, hebat sekali. Jauh lebih maju. Puluhan tahun dari barat. Wah, untung besar. Tidak benar, Bang Sistem. Cuma kasih teknologi ini. Tapi tanpa talenta untuk menerapkannya. Itu cuma omong kosong. Si sistem cuma bertugas kasih hadiah. Soal penerapan teknologinya, silakan Inang yang urus sendiri.
Direktur Wijaya. Halo. Anda Nadia Permata? Nadia Permata. Aku hampir tak mengenalimu. Ini hutangku 66 juta rupiah. Kamu sudah dapat kerja? Belum. Lalu uang ini dari mana? Aku sering menerbitkan makalah ilmiah tentang chip. Ini tunjangan publikasinya. Oh, pantas saja. Barusan kamu bilang, ini apa? Tunjangan publikasi ilmiah. Bukan. Kalimat sebelumnya. Makalah ilmiah bereputasi internasional. Yang kuteliti adalah makalah tentang chip. Luar biasa. Benar-benar pas saat dibutuhkan. Nadia, aku berencana membentuk laboratorium khusus untuk riset chip. Mari kita ciptakan chip negeri naga bersama. Hah? Kenapa tidak mau? Bukan. Aku sanggup. Nadia, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Direktur Wijaya. Bos, aku tidak setuju. Mal adalah akar kita. Dijual, mau makan angin? Kita hanya menyerahkan hak pengelolaan mal, bukan hak kepemilikannya. Kita tetap bisa terima sewa tetap, hanya mengubah aset mati jadi dana cair. Industri properti sekarang adalah sumber daya tak tergantikan. Punya teknologi inti sendiri. Itulah raja. Tapi pengembangan chip tak seperti animasi. Butuh dana tak terbatas. Miliaran dilempar. Bisa rugi total. Betul. Urusan yang pasti untung ditinggalkan, lalu cari gadis baru lulus kuliah untuk urus pengembangan chip. Ini cari masalah sendiri. Tak apa. Semua diam. Saya setuju keputusan bos. Saya setuju keputusan bos. Bang Pratama, dulu Anda pimpin kami bangun mal ini. Anda rela? Justru karena mal ini hasil kerja kita bersama, saya lebih tahu nilainya. Perusahaan besar perlu berkembang dan berubah. Apa kata bos? Saya lakukan. Baik. Saya juga setuju. Saya dukung bos. Ikut bos kerja, tak pernah rugi. Saya paham kekhawatiran kalian. Jadi, setelah pertimbangan matang, saya putuskan. Begitu chip berhasil dikembangkan, gaji kalian semua naik 2 kali lipat. Dan bisa juga dapat bagi saham. Saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Kalau begitu, sudah diputuskan. Mulai kembangkan chip. BOM, Grup Arga, merambah industri chip. Gelontorkan dana besar, ciptakan chip negeri naga, rekrut ilmuwan top global dengan gaji tinggi. Bersumpah hancurkan blokade teknologi barat. Bagus. Teman-teman, cepat berkemas. Ikut gue pulang ke negeri naga. Bergabung dengan grup Arga Garap Chip. Profesor Nugraha, apa kau tidak salah? Arga Wijaya itu dulu cuma buruh bangunan. Dia mandor proyek. Suruh kita bikin chip dengannya? Memangnya kenapa? Dia bisa dari buruh migran sampai jadi nomor 1 dunia. Di film dan animasi. Bahkan berani keluarkan miliaran untuk chip. Siapa lagi yang punya nyali sebesar itu? Pekerjaan, tak ada yang hina atau mulia. Yang punya rasa tanggung jawab kebangsaan, berani berjuang untuk negara. Itulah bos yang baik. Tapi, tawaran dari negeri Elora sangat bagus. Dana riset yang diberikan juga melimpah. Kenapa kita harus repot pulang? Kau. Dan kalian semua. Apakah kalian mau seumur hidup di luar negeri, tergantung pada belas kasihan orang? Biarkan chip negeri naga kita terjegal orang lain. Profesor, saya ikut Anda. Saya juga pulang. Saya juga ikut. Baik, ayo berangkat. Bos, ini semua CV dari berbagai penjuru dunia. Silakan dilihat. Bank sistem. Coba cek, ada nggak talenta tingkat 10? Maaf, sistem tidak mendeteksi talenta yang Anda cari. Masih belum. Talenta bintang tinggi tingkat 10 terdeteksi. Nama, Adrian Nugraha. Karakteristik, fanatik teknologi. Keahlian, desain arsitektur chip tingkat 10. Ilmu material tingkat 9. Terobosan lintas, disiplin tingkat 9.
Permisi, bagaimana saya memanggil Anda? Halo Profesor Nugraha. Dengar Anda sedang meneliti chip dalam negeri. Iya, betul. Apakah Anda tertarik bergabung dengan kami? Tentu. Lalu berapa dana yang bisa Anda berikan? Ini tergantung berapa dana yang Anda butuhkan. Maksudnya, Maksud saya, selama masih dalam batas yang wajar, semua akan kami tanggung. Anda tak mungkin sanggup, anak muda. Anda tahu butuh dana berapa untuk riset chip? Saya tahu, makanya saya berencana alokasikan dulu 10 miliar sebagai dana awal proyek. Hah? Tapi, Anda mungkin perlu bantu dulu engineer di dalam. Saya bantu? Direktur Wijaya, Penanggung jawab di sini siapa? hanya saya di sini. Dia penanggung jawab utama. Direktur Widaya, Anda serahkan ke gadis kecil, ini riset serius. Atau main-main? Saya tak punya waktu untuk bercanda. Profesor Nugraha, jangan buru-buru. Ini 2 dokumen, masing-masing adalah skripsi Nadia Permata dan data eksperimennya. Silakan lihat dulu. Ini penelitian Anda? Presisi data ini, inovasi arsitekturnya. Bagus sekali. Generasi muda sungguh hebat. Gadis muda, saya tarik kembali prasangka saya padamu. Saya bersedia membantu Anda. Terima kasih. Mari bekerja sama. Struktur di bagian ini masih bisa dioptimalkan lagi. Kinerja bisa ditingkatkan 10%. Tidak mungkin. Sudah saya hitung berkali-kali. Tidak mungkin gagal. Stabilitas material juga tidak bermasalah. Jangan-jangan algoritmanya yang bermasalah. Bos, ada masalah. Bank pertama dan beberapa pemegang saham utama di ruang rapat berkelahi. Mereka berkelahi. Kalian mau apa? Kalian cuma bisa bertahan mati-matian dengan modal lama pengecut. Berani memaksa bos menghentikan proyek chip? Tanya dulu kepalan saya. Bank Pratama. Direktur Wijaya, tepat sekali Anda datang. Sudah 3 bulan, terus buang uang untuk chip, kepentingan pemegang saham. Tidak dihiraukan. Hari ini Anda harus beri penjelasan. Pilihannya, buat surat target mutlak, atau hentikan proyek sekarang juga. Kalau tidak, kami cabut investasi. Para pemegang saham, beri kami waktu terakhir 1 bulan lagi. Jika tidak ada terobosan, kami akan menanggung semua konsekuensinya. Saya jamin dengan 30 tahun karir riset saya. 1 bulan, pasti ada hasil. 1 bulan, kalau tidak ada hasil, jangan salahkan kami. Percaya diri. Semangat. Gagal lagi. Profesor Nugraha menyerahlah. Maksud Anda apa? Profesor, jangan dipaksakan. Tempat sialan Arga ini, mana bisa bikin chip? Nanti malah rugi. Di negeri Elora sana, tawarin kita gaji tahunan 22 miliar rupiah. Ikut gue pulang yuk. Pengkhianat. Kamu orang negeri naga. Masih mau ke negeri Elora. Enya kau! Profesor Nugraha, baik-baik saja? Bodoh semua, nanti bangkrut saja. Ada apa? Kenapa malah berantem? 2 hari ini, kalian semua sudah capek. Gue bawa makanan buat kalian. Yang penting makan dulu. Makan itu yang utama. Ayo, makan dulu. Duduk semua. Dulu waktu itu, gue dari desa datang ke kota, tapi gajinya ditahan. Terpaksa tidur di bawah jembatan, nggak ada makanan, cuma makan roti kukus kering. Waktu itu, pernah merasa hidup udah nggak ada harapan. Siapa sangka sekarang gue bisa jadi bos dan punya ilmuwan papan atas bekerja untuk gue. Hahaha, gitu dong.
Tersenyum saja sudah lega. Di dunia ini, nggak ada masalah yang nggak bisa diatasi. Chip ini, gua nggak terlalu paham. Tapi gua rasa bikin chip itu sama seperti bangun gedung, dibangun bata demi bata. Pasti suatu hari selesai juga. Betul kan? Nah, sekarang mari kita salut untuk dirimu yang tak pernah menyerah. Direktur Wijaya benar. Aku rasa tidak mungkin tidak bisa diatasi masalah ini. Ya, Direktur Wijaya. Ada yang suhu ruang, aku tidak bisa minum yang terlalu dingin, langsung sakit lambung. Kamu bilang tadi suhu ruang. Ya, ada masalah apa? Aku tahu suhu. Suhu apa? Masalahnya terletak pada suhu. Karena saat dioperasikan, fluktuasi suhu terlalu besar, maka menyebabkan kinerja tak stabil. Jadi, kita hanya perlu menjaga suhu yang konstan, maka kinerja kita akan stabil. Profesor Nugraha, Anda sekarang segera optimalkan struktur pembuangan panas. Aku akan atur bahannya. Tak masalah. Berhasil. sudah kuduga, kalian yang terbaik. Semua sudah tahu, belakangan ini, riset chip kita menghasilkan capaian besar. Nah, mengenai isi utama, rapat kali ini adalah menetapkan harga chip ini. Ada pendapat? Belakangan ini Arga, dalam pengembangan chip menanamkan dana 2.420 miliar rupiah. Sudah waktunya balik modal. Kalau tidak, para pemegang saham tak bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Chip kita, kinerjanya 2 kali lipat lebih tinggi dari Barat. Harganya harus dijual 2 kali lipat. Dengan begitu, dalam setahun modal kembali. Setelah itu, semua laba bersih. Sudah selesai? Belum, menurutku. Bukan menurutmu. Nadia, bagaimana menurutmu? Agar perusahaan negeri naga dan rakyatnya terjangkau, agar Barat benar-benar kehilangan keunggulan harga, saya usulkan. Ditetapkan 1/10 harga chip Barat. Apa? Saya menolak. Harganya terlalu murah. Kita bukan sedang beramal. Saya juga menolak. Harga serendah ini, kapan kita bisa balik modal? Bahkan 1/10 pun, kita masih untung 10 kali lipat. Apakah harga ini belum cukup? Kalian ini sungguh mengecewakan. Sekarang mata kalian hanya melihat untung. Apakah lupa tujuan awal kita menciptakan chip negeri naga? Di dunia ini, yang paling mahal adalah nurani manusia. Kita ingin jadi perusahaan berhati nurani, jangan gunakan chip negeri naga untuk memeras konsumen kecil. Kita harus membuat semua orang di tanah ini bisa terjangkau chip negeri naga. Saya dukung, bos. Saya setuju. Terjangkau untuk semua adalah keuntungan terbesar. Dukung, bos! Bos. Manfaat untuk semua? Di internet banyak yang bilang produk kita kinerjanya tidak stabil dan mudah macet total. Ada juga yang bilang Profesor Hua mencuri teknologi negeri Emar. Banyak klien sudah membatalkan pesanan. Bajingan-bajingan ini, kalah saing, main kotor. Sekarang banyak wartawan menunggu di ruang rapat. Bagaimana ini? Nadia, Profesor Hua, kalian sudah siap? Siap. Kalian sudah tahu dari dulu? Apa yang di internet benar? Harap semua jangan percaya gosip dari luar. Bos. Direktur Wijaya, apa berita di internet benar? Chip kalian bukan orisinal Mandiri? Apa Profesor Nugraha mencuri teknologi negeri Amar? Weda bilang chip kalian bukan orisinal Mandiri. Bagaimana penjelasan Anda? Weda lah yang mencuri teknologi Ray, lalu memutarbalikkan fakta, menuduh Profesor Nugraha. Ini buktinya. Maksud Anda, negeri Emar mencuri teknologi negeri naga kita? Benar, ini data eksperimen saya, 2 tahun lalu. Saat itu, nama pena saya Ray, diterbitkan di Jurnal Negeri Amar. Lihat. Sekarang, komentar langsung di ruang siaran berbalik. Semua mendukung Arga dan chip negeri naga.
Bagus sekali. Selamat, kita menang lagi. Bos, pesanan dari seluruh dunia, berdatangan, kapasitas produksi tak sanggup. Terima kasih, Perdana Menteri. Saya putuskan menyerahkan seluruh teknologi chip Arga kepada negara. Hebat. Punya rasa tanggung jawab kebangsaan. Perusahaan negeri naga yang baik. Negara putuskan berikan ke Arga lini produksi terbaik. Kerahkan semua sumber daya nasional, produksi penuh chip negeri naga. Luar biasa. Selamat Inang. Nilai kebahagiaan karyawan terkumpul, tembus 50.000. Grup Arga naik kelas jadi perusahaan kelas utama. Modal dasar 22 triliun rupiah. Hadiah misterius pamungkas terbuka. Pangkalan Mars. Semuanya. Selanjutnya, mari kita bersama menuju seluruh alam semesta. Biarkan teknologi negeri naga menerangi seluruh alam semesta.